Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas Gizi 5D. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi penyuluhan gizi mata kuliah Pendidikan Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, program studi gizi. Dengan dosen pengampu Ibu Pradipta Kurniasanti, SKMM Gizi, dan disusun oleh kelompok 6, yakni saya Nurul Hidayati dan teman saya Faikotunisa. Adapun pokok-pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama perencanaan penyuluhan, kemudian pelaksanaan penyuluhan, dan yang ketiga ada evaluasi penyuluhan. Mari kita simak pembahasannya. Yang pertama ada pengertian dari penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi itu apa? Penyuluhan gizi adalah suatu usaha untuk meningkatkan status gizi masyarakat dengan cara mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi, yaitu meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penyuluhan gizi. Yang pertama, perencanaan penyuluhan. Perencanaan penyuluhan gizi dapat ditinjau dari beberapa tingkat, yaitu tingkat pemerintah pusat, tingkat pemerintah daerah provinsi, tingkat pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah di tingkat puskesmas. Dalam melakukan perencanaan penyuluhan ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama ada dasar pemikiran. Ada beberapa pemikiran dasar yang melandasi penyuluhan gizi. Yang pertama, penyuluhan gizi merupakan bagian internal dari program gizi dan kesehatan. Kegiatan penyuluhan gizi diawali dengan kegiatan perencanaan penyuluhan gizi tersebut. Yang kedua, perencanaan penyuluhan merupakan kegiatan tim. Hal itu berarti melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak yang terlibat ada pimpinan program dan pelaksanaan program. Yang ketiga ada perencanaan penyuluhan gizi harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup. Yang cukup ini artinya tentang masalah gizi yang akan ditanggulangi, kemudian program gizi yang akan ditunjang, daerah yang membutuhkan penyuluhan gizi, sasaran penyuluhan gizi, sarana dan prasarana yang diperlukan, cara membuat perencanaan penyuluhan gizi yang baik, dasar-dasar penyuluhan gizi, dan yang keempat ada evaluasi. Selanjutnya ada prakondisi perencanaan penyuluhan gizi. Sebelum merencanakan penyuluhan gizi, ada beberapa hal yang perlu dikondisikan agar memperoleh atau menghasilkan perencanaan penyuluhan gizi yang baik. Prakondisi yang harus dilakukan antara lain, yang pertama, persepsi dan pengertian yang sama antar pemimpin program dan pelaksana program terhadap penyuluhan gizi. Yang kedua, dukungan positif dari pemimpin program dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, penyediaan anggaran yang cukup untuk penyuluhan gizi. Yang keempat, penyediaan alat bantu atau media. Yang kelima, ada penyediaan tenaga penyuluhan gizi. Yang keenam, ada unit-unit penyuluhan gizi yang berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, persiapan sasaran penyuluhan gizi. Selanjutnya ada syarat perencanaan. Agar perencanaan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan baik, ada beberapa syarat-syarat perencanaan gizi yang harus dipenuhi. Yang pertama, materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan program. Yang ketiga, praktis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang keempat, ada kebijakan harus mendukung. Selanjutnya itu langkah-langkah perencanaan. Ada 9 langkah perencanaan penyuluhan sesuai dengan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI. Langkah yang pertama itu mengenal masalah, masyarakat, dan wilayah. Masalah gizi dapat diperoleh dari data sekunder seperti laporan Dinas Kesehatan dan juga dapat dari data primer dengan cara wawancara kepada petugas kesehatan ataupun masyarakat. Masalah gizi harus diketahui karena berhubungan dengan materi yang akan disampaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun perencanaan penyuluhan gizi, penting juga mengenal karakteristik masyarakat yang akan diberi penyuluhan. Langkah yang kedua yaitu menentukan prioritas masalah gizi. Menentukan prioritas masalah gizi harus sejalan dengan program yang akan ditunjang. Usahakan menentukan prioritas masalah dengan melibatkan petugas-petugas yang terkait. Pertimbangan penentuan prioritas masalah gizi adalah yang pertama, dampak yang akan ditimbulkan masalah tersebut.
Yang kedua, besarnya masalah atau preferensi masalah tersebut. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, pertimbangan politis. Yang kelima, teknologi yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu viabilitas. Langkah yang ketiga yaitu menentukan tujuan penyuluhan gizi. Dalam menentukan tujuan penyuluhan gizi harus memenuhi syarat-syarat khusus. Departemen Kesehatan tahun 1985 menyebutkan bahwa tujuan penyuluhan gizi yaitu harus jelas, realistis, dan juga dapat diukur. Hal ini harus dipertimbangkan agar evaluasi penyuluhan gizi dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan penyuluhan gizi dapat dilihat dengan 3 sudut pandang, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Langkah yang keempat yaitu menentukan sasaran penyuluhan gizi. Sasaran penyuluhan yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang akan mendapatkan penyuluhan. Sasaran penyuluhan juga mengandung makna apakah menggunakan pendekatan individu, kelompok, dan pendekatan massa. Penggunaan pendekatan ini ada kaitannya dengan strategi penyuluhan yang akan digunakan. Langkah yang kelima yaitu menentukan materi penyuluhan gizi. Pertimbangan utama dalam menentukan materi penyuluhan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertimbangan lain adalah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, serta karakteristik wilayah di tempat penyuluhan. Langkah yang keenam yaitu menentukan metode penyuluhan gizi. Penggunaan metode dalam penyuluhan harus mengkombinasikan metode-metode yang ada sesuai dengan tujuan penyuluhan. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan media penyuluhan gizi. Yang dimaksud media adalah alat, bahan, atau apapun yang digunakan sebagai media untuk pesan-pesan yang akan disampaikan dengan maksud untuk lebih memperjelas pesan-pesan. Media penyuluhan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat alat peraga. Syarat-syarat media tersebut antara lain, alat peraga harus menarik, disesuaikan dengan sasaran penyuluhan, mudah ditangkap, dan juga sopan. Langkah yang kedelapan yaitu membuat rencana penilaian atau evaluasi. Suatu perencanaan yang baik harus sudah memperhatikan bagaimana evaluasi dilaksanakan. Dalam perencanaan penilaian harus memperhatikan antara lain, yang pertama, apakah dalam tujuan sudah dinyatakan secara jelas dengan mencantumkan kapan akan dievaluasi, di mana akan dilaksanakan evaluasi, dan siapa kelompok sasaran yang akan dievaluasi. Yang kedua, apakah sudah mencantumkan indikator evaluasi? Yang ketiga, jenis kegiatan yang akan dievaluasi. Yang keempat, metode dan instrumen yang akan digunakan untuk evaluasi. Yang kelima, siapa petugas yang akan mengevaluasi dan bagaimana persiapan petugas tersebut. Yang keenam, sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk evaluasi. Dan yang terakhir, bagaimana rencana umpan balik hasil evaluasi penyuluhan gizi. Langkah yang terakhir yaitu membuat rencana jadwal pelaksanaan. Untuk memudahkan pelaksanaan, perlu dibuat jadwal penyuluhan gizi secara keseluruhan. Jadwal itu meliputi kegiatan pokok yang dilaksanakan dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada rencana teknis seorang penyuluh. Seorang penyuluh harus mempersiapkan secara teknis hal-hal yang berhubungan dengan tugas sebagai seorang penyuluh. Tugas dalam rangka persiapan adalah membuat rencana yang dituangkan dalam satuan penyuluh. Satuan penyuluh berisi gambaran umum penyuluhan. Langkah kedua dalam melaksanakan penyuluhan gizi yakni pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai itu, seorang penyuluh harus profesional. Profesional dalam arti memiliki keterampilan dasar sebagai penyuluh. Keterampilan dasar sebagai berikut. Keterampilan yang pertama yakni keterampilan membuka penyuluhan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam membuka penyuluhan. Yang pertama, menarik perhatian. Kemudian yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, membuat kaitan. Dan yang keempat, membuat acuan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam membuka penyuluhan menurut Nurul Ramadhani M tahun 2009, yakni yang pertama menarik perhatian sasaran penyuluh, yang kedua menimbulkan motivasi sasaran penyuluh, yang ketiga memberikan acuan atau rambu-rambu yang akan dilakukan. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan seorang penyuluh agar dapat menjelaskan dengan baik. Antara lain yang pertama, merencanakan penjelasan dengan baik. Yang kedua, menyajikan penjelasan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan antara lain kejelasan dari penjelasan, yang kedua penggunaan contoh, yang ketiga penekanan, dan yang keempat adalah umpan balik atau feedback. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya bagi seorang penyuluh sangat penting dikuasai karena penyuluh dapat menciptakan suasana penyuluhan yang dapat bermakna. Pertanyaan yang baik memiliki makna positif terhadap sasaran. Makna tersebut antara lain yang pertama, meningkatkan partisipan sasaran dalam proses penyuluhan, yang kedua, meningkatkan rasa ingin tahu sasaran, yang ketiga, menfokuskan sasaran terhadap materi yang sedang dibahas, yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif sasaran penyuluh. Dalam penerapan keterampilan bertanya bagi seorang penyuluh ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Antara lain, yang pertama, pertanyaan harus singkat dan jelas, yang kedua, pertanyaan diberi acuan, yang ketiga, pertanyaan terpusat, yang keempat, pertanyaan digilir, yang kelima, diberi waktu cukup untuk berpikir, dan yang keenam, pemberian tuntunan. Yang keempat yaitu keterampilan memberi penguat. Penguat adalah segala bentuk respon yang diberikan oleh seorang penyuluh atas tingkah laku yang dilakukan sasaran untuk memberikan dorongan yang positif. Dalam penerapan keterampilan penguat ini, seseorang penyuluh dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penguatan verbal, yang kedua, penguatan dengan mimik, yang ketiga, penguatan dengan sentuhan, yang keempat, penguatan dengan kegiatan menyenangkan, yang kelima, penguatan dengan simbol atau benda, yang terakhir, penguatan dengan cara mendekatkan. Yang kelima yaitu keterampilan mengelola penyuluhan. Keterampilan penyuluhan dalam menciptakan dan memelihara kondisi penyuluh yang kondusif dan mengembalikannya apabila ada hal-hal yang mengganggu suasana penyuluhan. Dalam penerapan keterampilan mengelola penyuluhan ini, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain, yang pertama seorang penyuluh memiliki sikap yang tanggap, yang kedua memberikan petunjuk yang jelas, dan yang ketiga membagi perhatian. Yang keenam yaitu keterampilan bervariasi, yaitu keterampilan seseorang penyuluh untuk menjaga suasana penyuluhan tetap menarik perhatian dan tidak membosankan sehingga sasaran tetap menunjukkan antusias, penuh gairah, dan berpartisipasi aktif dalam proses penyuluhan. Dalam penerapan keterampilan bervariasi ini, ada beberapa hal yang dilaksanakan dan diperhatikan, antara lain yang pertama variasi penggunaan media, yang kedua variasi pola interaksi, yang ketiga variasi gaya penyuluh. Yang ketujuh yaitu keterampilan menutup penyuluhan. Kegiatan menutup penyuluhan adalah suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang apa yang telah dipelajari selama penyuluhan dan berkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Teknik menutup penyuluhan dilakukan dengan cara yang pertama, mengulangi intisari materi penyuluhan, yang kedua, membuat kesimpulan, yang ketiga, membangkitkan motivasi untuk mempelajari lebih lanjut, yang keempat, mengadakan evaluasi, dan yang terakhir, pemberian tips. Selanjutnya yaitu evaluasi. Menurut American Public Health Association dalam buku pedoman monitoring dan evaluasi yang dikeluarkan oleh Debcast tahun 1997 menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu proses evaluasi penyuluhan. Yang pertama, lakukan pengumpulan informasi. Yang kedua, pelajari tujuan program penyuluhan tersebut. Yang ketiga, tentukan tolak ukur atau kriteria, yaitu patokan-patokan untuk pengukurannya. Yang keempat, pelajari kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mulai adakan penilaian. Penilaian akhir dilaksanakan pada saat program berakhir. Dan yang keenam, tentukan apakah tujuan tercapai atau tidak. Selanjutnya yaitu dimensi penting dalam evaluasi. Ada 4 dimensi penting dalam evaluasi. Yang pertama, proses, yaitu evaluasi sebagai penentuan. Yang
Yang kedua kriteria, yaitu evaluasi sebagai hasil. Dan yang ketiga stimulus atau rangsangan, yaitu evaluasi sebagai kegiatan. Dan yang keempat nilai, yaitu evaluasi sebagai tujuan. Berikutnya ada jenis evaluasi. Jenis evaluasi menurut buku pedoman monitoring dan evaluasi yang dikeluarkan Depkes tahun 1997 sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi formatif, yang kedua, evaluasi proses, yang ketiga ada evaluasi sumatif, yang keempat ada evaluasi dampak, dan yang kelima ada evaluasi hasil. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi. Dalam program-program kesehatan secara umum, tujuan evaluasi adalah yang pertama, membantu perencanaan di masa yang akan datang. Kedua, mengetahui apakah sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menentukan kekuatan dan kelemahan program yang sedang berjalan, baik dari segi teknik maupun administratif. Yang keempat, ada mendapat dukungan dari sponsor. Yang kelima, memotivasi. Selanjutnya ada siapa yang menilai. Penilaian program penyuluhan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait. Secara umum, penilaian berasal dari pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam yang dimaksud adalah pihak yang melaksanakan program itu sendiri. Penilaian yang baik adalah penilaian yang mempunyai suatu cara penilaian yang bersinambungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program tersebut. Pihak luar yang dimaksud adalah pihak luar program yang akan dievaluasi. Keuntungan penilaian dari pihak luar adalah lebih objektif. Pihak luar sebaiknya terdiri atas berbagai ahli sesuai dengan bidang-bidangnya yang akan dievaluasi. Selanjutnya ada waktu penilaian. Dilihat dari waktu penilaian, penilaian program penyuluhan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penilaian rutin. Penilaian rutin harus dilakukan oleh pengelola program dalam bentuk progress report. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sedini mungkin apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan atau menghambat program tersebut. Yang kedua, ada penilaian berkala. Penilaian berkala dilakukan pada setiap akhir tahap program. Waktu penilaian ini dapat setiap 6 bulan, setiap tahun, setiap 2 tahun, dan sebagainya. Yang ketiga, ada penilaian khusus. Penilaian khusus dapat dilakukan kapan saja. Hal ini tergantung keperluan program dan dipandang perlu oleh pengelola program. Penilaian ini tidak direncanakan pada saat perencanaan evaluasi. Yang keempat, penilaian akhir. Penilaian akhir adalah penilaian yang dilakukan pada akhir program. Maksud dari evaluasi ini adalah melihat pencapaian tujuan. Selanjutnya itu apa yang dinilai dalam evaluasi. Hal-hal yang dinilai adalah penilaian terhadap masukan atau input, penilaian terhadap proses, penilaian terhadap keluaran atau output, dan penilaian terhadap outcome. Contohnya, input, teknologi sarana manajemen, prosesnya kegiatan penyuluhan, outputnya pengertian sikap norma, outcome-nya perilaku sehat, dan impact-nya status kesehatan. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam penilaian. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, menentukan bagian program yang akan dievaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan data awal. Yang keempat, mempelajari tujuan program. Yang kelima, menentukan tolak ukur, indikator atau kriteria. Yang keenam, menentukan cara menilai, alat penilaian, dan sumber data. Yang ketujuh, mengumpulkan data. Yang kedelapan, mengolah dan menyimpulkan data. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.